Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini. Dalam kegiatan yang mulia ini mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang selalu diselamatkan oleh Allah, dibahagiakan dan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kemudian salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga beliau, sahabat beliau, zuriat beliau dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berjalan di atas jalannya baginda Nabi besar Muhammad sampai akhir hayat kita, dan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan syafaat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan para habaib, para zuriat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang mulia orang tua kita Al-Habib Tahir bin Saleh Al-Idrus, dan juga yang mulia Al-Habib Ja'far bin Tahir Al-Idrus sebagai pengasuh daripada pondok pesantren Qamarul Muhibbin, dan juga para habaib yang lain, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang berhadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita yang berhadir di majelis mulia ini hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari segala musibah, dari segala mara bahaya, dari segala penyakit baik yang zahir maupun yang batin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita sekarang ada di bulan Rabiul Awal, di bulan yang penuh dengan pujian-pujian kepada baginda Rasulullah, qasidah-qasidah yang mengandung pengagungan kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini semakin besar kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, dan semakin banyak kita mengikuti daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di mana-mana diadakan peringatan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar daripada sejarah, kapan pertama kali diadakan peringatan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengetahui bahwa secara berjamaah peringatan Maulid baginda Rasulullah ini memang tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman tabi'in, tidak ada di zaman tabi'ut tabi'in, tapi adanya semenjak daripada abad keempat Hijriah. Jadi mulai abad keempat Hijriah itu mulai ada perayaan Maulid baginda Rasulullah, walaupun itu bentuknya kecil-kecilan. Adapun perayaan Maulid secara besar-besaran itu pertama kali di abad ke-6 Hijriah. Itu terjadi di zaman
Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima perang yang kemudian menjadi sultan, menjadi penguasa, menjadi raja, yang berhasil menaklukkan sebagian negara-negara yang dulunya dikuasai oleh orang-orang kafir, termasuk menguasai daerah Palestina, menguasai Masjidil Aqsa. Beliau berhasil menguasai Masjidil Aqsa. Disebutkan di dalam kitab Bidayah wan Nihayah li Ibnu Katsir itu pada tahun 583 Hijriah, tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah. Ini bisa ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi setelah beliau mengadakan perayaan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara besar-besaran. Karena di dalam perayaan Maulid itu beliau mengenalkan kepada umat akan baginda Rasulullah. Beliau mengenalkan kepada umat bagaimana perjuangan baginda Rasulullah, sehingga akhirnya hidup semangat berjuang daripada umat sehingga berhasil mengalahkan orang-orang kafir. Nah, itu sejarah perayaan Maulid besar-besaran yang pernah diadakan oleh seorang panglima yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Demikian pula pernah juga diadakan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi salah satu negara bagian. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini punya banyak negara-negara bagian karena saking besarnya kekuasaannya. Beliau punya satu raja di bawahnya yang bernama Al-Malik Muzaffaruddin Al-Kaukabari. Jadi Malik Muzaffaruddin Al-Kaukabari ini mengadakan perayaan Maulid dengan menyembelih 10.000 kambing dan sapi, dan menyembelih 10.000 daripada ayam yang dibagi-bagikan kepada orang yang hadir dalam acara Maulid tersebut. Jadi kalau ayamnya, sapinya, kambingnya 10.000, orangnya berapa? Oh, itu saking besarnya. Dan dengan itulah akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi bisa mengalahkan orang-orang kafir di dalam perang salib. Nah, ini sejarah daripada peringatan Maulid. Nah, kalau itu diadakan secara besar-besaran, maka kata Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ini kalau kita bicara acara yang orang banyak, tapi yang kalau pribadi, kata Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, orang yang pertama merayakan Maulid Nabi itu tidak lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi seorang, unang pribadi seorangan. Siapa mun kita ditakuni siapa nang pemulaan merayakan Maulid, itu tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah. Karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa pian puasa hari Senin? Kenapa pian puasa hari Senin? Lalu dijawab oleh Rasulullah, zaka yauma wulidtu fihi wa yauma ub'asu au unzila alayya fihi. Kata Rasulullah, karena itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan juga aku diutus atau diturunkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Sidin lahir hari Senin, kemudian wahyu pertama turun kepada Sidin juga hari Senin. Itulah sebab Sidin merayakan Maulid. Sebab beliau merayakan Maulidnya, kelahirannya dengan puasa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa merayakan Maulid itu adalah bid'ah, itu sama memadahkan Nabi menggawi bid'ah. Karena Sidin sendiri merayakan kelahiran Sidin dengan berpuasa. Nah, kalau sekarang kita ditanya pada tahun ini
kita kira-kira merayakan Maulid Nabi yang keberapa? Tahun ini kita Maulid nang berapa kira-kira? Mun haul itu ada, kalau biasanya haul nang kesekian aja. Ini Maulid Nabi nang berapa nih tahun nih? Hah? Adalah tahu lah. Kalau ada santri kan akan tahu. Ini kita merayakan Maulid yang keberapa? Maulid Nabi nang berapa? Tahun ini perayaan Maulid Nabi yang keberapa? Hah? Tahu dapat hadiah. Ayo, siapa yang tahu? Maulid Nabi nang? Sekarang kita ada di tahun 1447. Tambah? Hah? Siapa yang tahu? Ini diberi bocoran dulu. Yang ke 1500. Yang ke 1500. Nah, ini peringatan Maulid Nabi yang ke 1500 tahun. Beri hadiah dulu. Nah, jadi ini kita perayaan Maulid Nabi yang ke 1500 tahun. 1500 tahun. Tahun 1447 Hijriah ditambah 53. Itu dihitung tahun umur Nabi ketika hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Jadi ini tepat pada tahun ini. Ini menurut riwayat yang masyhur, walaupun ada perbedaan pendapat di antara ulama sejarah, ulama tarikh, walaupun ada beda-beda, tapi yang masyhur Nabi itu hijrah dari kota Mekah ke Madinah umur sidin 53 tahun ditambah lawan tahun ini. Tepat tahun ini peringatan Maulid yang ke 1500. Jadi 1500 tahun yang lalu telah lahir manusia yang paling mulia, manusia yang paling utama, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dikatakan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan kalau kita mengenal Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih utama dari 1000 bulan. Maka kata beliau, ketahuilah 1500 tahun yang lalu ketika lahir Rasulullah itu lebih utama daripada 1000 Lailatul Qadar. Karena kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada Lailatul Qadar. Sebab adanya Rasulullah lah kita mengenal yang namanya Lailatul Qadar. Jadi itu terjadi tepat 1500 tahun yang lalu. Alhamdulillah kita pada hari ini masih diberi umur sampai kita memperingati Maulid Nabi yang ke 1500 tahun. 15 abad atau satu setengah milenium. Karena milenium itu 1000 tahun. Jadi ini peringatan 15 abad atau 1,5 milenium daripada kelahiran makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bulan Rabiul Awal ini banyak peristiwa-peristiwa besar. Tapi yang dicatat oleh sejarah yang paling besar itu ada 3. Yang pertama itu adalah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah tibanya Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, itu juga di bulan Rabiul Awal. Yang ketiga adalah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga sama di bulan Rabiul Awal. Bahkan tanggalnya sama. Beliau lahir 12 Rabiul Awal, sampai ke kota Madinah juga 12 Rabiul Awal. Beliau wafat pun sama Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Cuma satu yang beda disebutkan oleh para ulama, beliau sampai di kota Madinah itu hari Jumat. Nah, kalau beliau lahir
sama harinya, hari Senin. Beliau wafat juga sama hari Senin. Nah, kalau kita sering mungkin di bulan-bulan Rabiul Awal ini hanya memperingati kelahiran Sidin, Maulid Sidin. Cuma kada suah terdengar orang mengadakan haul Nabi. Soalnya mendengar haul Nabi. Nah, kenapa Nabi kada dihauli? Di antaranya para ulama mengatakan karena Sidin sama. Kenapa maulidnya aja? Karena hari lahirnya dengan hari wafatnya sama, sehingga kadada haul Nabi. Yang kedua, karena kelahiran Nabi itu dari semenjak dulu, bahkan sebelum Rasulullah diutus itu sudah ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu orang itu maulidnya, kelahirannya, dan orang sangat takut, sangat sedih daripada wafatnya baginda Rasulullah. Yang ditunggu itu lahirnya, sehingga yang diperingati itu adalah kelahiran beliau. Yang ketiga, kenapa ada haul para ulama lalu kada ada haul Nabi? Dikatakan oleh para ulama karena Nabi itu sudah jelas dari semenjak lahir sampai wafat itu adalah orang yang maksum, orang yang terjaga, yang pasti akan ditolong, dibela oleh Allah, dan pasti mati dalam keadaan beriman. Tapi kalau para ulama itu diperingati hanya haulnya karena ulama itu kada pasti. Siapapun orangnya kada ada jaminan mati beriman kecuali setelah dia meninggal dunia. Sehingga yang diperingati itu adalah haulnya, bukan hari lahirnya. Beda dengan baginda Rasulullah yang pasti akan selamat, yang maksum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, baru itu orang yang selamat. Nah, ketika ulama itu kita yakini mati dalam keadaan husnul khotimah, nah baru kita adakan haulnya. Beda dengan Rasulullah. Itu Rasulullah dari lahir sudah dijamin, sudah mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya. Kemudian kita di bulan Maulid sering yang didengar, yang dikisahkan itu kelahiran Sidin. Jarang kita mendengar kisah kayak apa wafatnya Rasulullah. Mungkin dalam kesempatan ini secara singkat ulun ingin menyampaikan bagaimana peristiwa daripada wafatnya baginda Rasulullah. Mungkin ulun langsung pada harinya aja. Sebenarnya ini panjang, kisahnya panjang. Cuma ulun langsung masuk pada hari wafat beliau. Yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 10 masuk ke tahun 11, awal tahun 11 daripada hijrahnya Rasulullah. Jadi ini masuk sudah, karena beliau wafat di Rabiul Awal. Nah, ini jadi masuk ke bulan 11. Beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun. Jadi pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada waktu subuh itu dikisahkan rumah Sidin ini bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Jadi Sidin membuka sitir itu semacam dinding, membuka. Dari sitir itu Sidin melihat para sahabat yang bersiap-siap akan melaksanakan sholat subuh. Pas Sidin membuka, para sahabat takjub. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mundur karena mengira Rasulullah hendak jadi imam. Tapi ternyata Rasulullah ketika membuka dinding itu hanya tersenyum, lalu memberi isyarat agar para sahabat meneruskan sholatnya. Sidin gak ada kawa. Ini sahabat gembira, sudah dikira Rasulullah sudah sembuh dari sakit Sidin. Ternyata kada. Sudah, akhirnya Rasulullah kembali ke tempatnya dan sahabat pun melaksanakan sholat. Kemudian setelah itu pada waktu duha Rasulullah ini memanggil putrinya Sayyidah Fatimah, mengiau anak Sidin Sayyidah Fatimah, kiau Sidin. Lalu setelah itu datang Sayyidah Fatimah, lalu disambut Nabi dengan gembira. Walaupun Sidin berbaring aja, kada kawa duduk, kada kawa berdiri. Karena biasanya kalau Sayyidah Fatimah datang itu pasti disambut Rasulullah, dipaluk Rasulullah. Tapi ini Sidin berabah.
Lalu setelah itu dipanggil Rasulullah, Sayyidah Fatimah, kemudian dibisiki sidin. Dan itu disaksikan oleh Sayyidah Aisyah. Pas Nabi membisiki, pertama Sayyidah Fatimah ini menangis sejadi-jadinya, menangis dengan keras. Setelah itu dibisiki Nabi lagi. Yang kedua ini Sayyidah Fatimah tersenyum, tertawa. Nah setelah itu ditakuni oleh Sayyidah Aisyah apa yang dibisiki Rasulullah, sidin kada menjawab. Sayyidah Fatimah ini kada mau berkisah, kecuali setelah wafatnya Rasulullah baru sidin berkisah bahwa yang pertama dibisiki Nabi, jar Nabi yang pertama itu membisikkan bahwa ini wafat yang sakit yang akan membawa umur. Ini sakitku ini membawa umur, artinya aku akan meninggal dunia. Bisikan yang kedua mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, kada lawas setelah aku meninggal, Ikam pun akan meninggal juga. Dan Ikam, kata Rasulullah, akan menjadi Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin perempuan seluruh dunia, khususnya perempuan daripada perempuan salihah, perempuan ahli surga. Itu pemimpinnya adalah Sayyidah Fatimah. Nah ini akhirnya tersenyum Sayyidah Fatimah. Nah itu dikisahkan setelah Rasulullah wafat. Setelah itu Rasulullah memanggil lagi Sayyidina Hasan dan Husain. Kiau lagi. Itu setelah datang Sayyidina Hasan dan Husain juga dipeluk Rasulullah, diciumi Rasulullah. Seolah-olah itu adalah ciuman pelukan terakhir, walaupun itu hanya sementara di dunia. Nah itu dipeluk sidin dengan tangisan Sayyidina Hasan dan Husain. Setelah itu beliau Rasulullah ini istirahat. Beliau berabah. Tidak lama setelah itu, lalu Sayyidah Fatimah ini mendengar ada suara yang memanggil, suara mengatuk pintu. Akhirnya dibuka oleh Sayyidah Fatimah. Ditanya, siapa engkau? Ana rajulun gharib, aku orang asing. Lalu jar Sayyidah Fatimah, engkau mau apa? Aku ingin bertemu dengan ayahmu. Lalu jar Sayyidah Fatimah minta maaf bahwa ayahku saat ini sedang sakit, kadang menerima tamu. Sudah. Yang kedua mengatuk lagi. Kemudian yang ketiga mengatuk lagi. Yang ketiga ini lalu Rasulullah membuka mata, lalu mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, itu bukai, itu suruh orang di luar itu masuk. Ketahuilah wahai putriku, itu adalah malakul maut, malaikat Israel. Malaikat Israel baikung datang. Kita kira-kira buka berdahulu mendengar hendak ke musalla nih, misalnya Israel belum lagi datang hilangan orangnya. Nah ini Israel datang baikung kepada Rasulullah. Lalu Israel ini mengatakan kepada Rasulullah, wahai Ahmad, aku tidak pernah mencabut nyawa seseorang dengan meminta izin terlebih dahulu. Jadi Israel ini aku ada suatu padahan, bila hendak cabut aja. Nah ini lawan Nabi ini berizin dulu. Lalu kata Rasulullah, aku ingin bertemu dengan Jibril. Sebelum dicabut rohku, kata Rasulullah, aku hendak bertemu Jibril dulu. Akhirnya dipanggil Jibril. Datang Jibril. Sebutkan dalam sebagian riwayat bersama dengan Mikail. Itu ada di samping kanan dan kiri Rasulullah. Setelah itu lalu Rasulullah menyuruh kepada Israel ini untuk mencabut rohnya. Artinya, ya Rasulullah, sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah, maka sekarang laksanakan. Padahal itu ditawari. Nabi ini ditawari oleh Israel hendak hidup selawasan selama-lamanya. Kalau Rasulullah hendak kada bematian sidin. Nah, tapi kata Rasulullah, aku lebih memilih untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah waktunya sidin bertemu dengan Allah. Akhirnya ketika dicabut, ketika sudah sakaratil maut, beliau mengatakan, mengutip daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ma'al ladzina an'amallah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Nah itu daripada perkataan terakhir daripada Rasulullah. Kemudian mengatakan, la ilaha illallah innalil maut sakarat rabbana fi rafi
Kemudian dicabutlah roh daripada Rasulullah. Nah, setelah itu disebutkan dalam sebagian kitab, setelah Rasulullah meninggal, para sahabat ini bingung, terutama dalam masalah memandikan jenazah Rasulullah. Apakah Rasulullah itu dimandikan dengan baju yang ada di badan beliau ataukah dengan dilepaskan? Nah, pada saat itu disebutkan dalam hadis, salah satu hadis disebutkan pada saat itu tiba-tiba para sahabat ini ketika dalam kebingungan tiba-tiba terguring sebertaan. Sahabat ini tertunduk sebertaan sampai disebutkan dalam hadis itu dagunya sampai ke perutnya. Daripada nyenyaknya guring itu dagu ini sampai ke parut. Nah, ketika guring dalam keadaan itu tiba-tiba ada suara. Jadi itu sebertaan terguring. Lalu ada suara yang mengatakan, mandikanlah Rasulullah itu dengan bajunya. Nah, beda lawan kita. Itu harus dilepas. Kalau orang meninggal itu harus dilepaskan bajunya ada. Tapi kalau Rasulullah ini dimandiakan lawan baju sedih. Akhirnya dimandikan. Yang memandikannya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi Sidin itu dimandii, diasuh. Saikung aja orangnya masuk. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau yang orang biasa kan banyak biasanya berabah. Kalau ini diasuh oleh Sayyidina Ali. Karena itu wasiat daripada Rasulullah. Jadi diasuh Sayyidina Ali. Sedangkan sahabat yang lain ada yang membantu menuangkan air dan lain-lain. Nah, setelah itu beliau dikafani dengan baju sidin ditambah dengan kain kafan. Nah, setelah itu lalu beliau disolatkan. Nah, mensolatkan Rasulullah ini juga beda. Kalau biasa kita sembahyang jenazah itu berimaman. Nah, kalau sholat jenazah Rasulullah itu saikung-saikung. Jadi kadang-kadangnya hakun jadi makmum. Jadi akhirnya semuanya sholat sendiri-sendiri. Cuma dari dua pintu. Jadi saikung masuk dari pintu ini, keluar dari pintu sana. Itu bergantian. Bahkan perempuan pun ikut, anak kecil pun ikut menyalatkan daripada jenazah Rasulullah. Dan Rasulullah akhirnya dimakamkan, dikuburkan di tempat di mana beliau wafat. Jadi pas di bawah ranjang sidin. Yang mana kalau kita ziarah ke makam Rasulullah, di sanalah beliau wafat. Karena itu adalah rumah daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini kisah sedikit daripada proses wafatnya Rasulullah. Nah, kemudian kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, mudah-mudahan seberatan yang hadir di majelis ini mudah-mudahan dimudahkan untuk ziarah ke makam Rasulullah. Kemudian juga mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan juga syafaat daripada baginda Rasulullah SAW baik di alam dunia ini maupun di akhirat. Mungkin ini sedikit yang bisa ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Salah khilaf minta maaf, minta redha. Hakaza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khair, terima kasih banyak atas penyampaian dan mau'idah. Insyaallah minggu yang akan datang akan disampaikan oleh Syed Husin bin Ba'bud, Syed Husin bin Faisal Ba'bud. Kiranya ini saja, kita senantiasa mendapatkan keberkahan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi